Salam, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh kembali ada dalam Bait-Nya yang kudus. Semua hanya kemurahan-Nya, semua karena anugerah-Nya kita boleh menikmati nafas kehidupan sampai detik ini. Mari kita pakai waktu kesempatan sekarang ini untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pujian penyembahan. Biarlah kita boleh menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Bahwa kita bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Oh Yesus, Engkaulah kebanggaan kami. Berkati singers, pemain musik, MC, pakai hamba yang menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya, kami bertemu Engkau, kami menikmati Engkau di dalam hadirat yang kudus. Makasih Tuhan, dan buka ibadah kami di dalam suatu nama yang ajaib, nama yang kami banggakan, nama yang kami muliakan dalam seluruh aspek kehidupan kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Boleh berjumpa lagi dengan kekasih hati kita, siapa namanya? Yesus, amin, haleluya. Hari yang terindah, mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita sorgawi, haleluya. Yesus yang menjadi kekasih.
Mari saya cukup kita bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan yang telah memberi kita kemenangan. Kuasanya yang besar, kuasanya yang hebat, tiada tandingannya. Amin saudara. Haleluya. Kita mau sekali lagi memuji Tuhan kita yang besar, yang ajaib. Haleluya. Hanya dari padanya kita dapat kemenangan yang besar.
selanjutnya persembahan pujian dari KMDM. Selanjutnya, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah kekuatan di hidup kami, Tuhan. Biarlah kami berjalan bersama Tuhan. Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang penuh kuasa. Kuasa bersama memulihkan setiap hati kami, setiap hidup kami. Ini keadaan kami di hadapan-Mu Tuhan, tiada yang tersembunyi. Engkau mengerti setiap hidup kami, setiap isi hati kami, setiap pergumulan kami. Tapi kami percaya kami Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sanggup pulihkan keadaan
bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya juru selamat seperti Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini di tempat ini kami rindu beri yang terbaik hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, penyembahan kami, pujian kami. Kami mau beri yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami butuh Engkau, kami butuh kuasa-Mu berlaku selalu dalam kehidupan kami. Dan tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Sampai hari ini kami terlalu yakin kuasa-Mu sanggup pulihkan kami, kuasa-Mu sanggup berkati kami, kuasa-Mu sanggup menyatakan mujizat dalam kehidupan kami. Namun bawa kami untuk mengerti lebih jauh, bawa kami untuk mengerti lebih dalam apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat dalam hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Sungguh-sungguh adalah kekuatan baru yang hamba sampaikan, penghiburan, peringatan-peringatan dari Tuhan, agar senantiasa hidup kami adalah hidup yang berjalan di dalam kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima firman Tuhan seutuhnya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang di atas, di balkon maupun yang di bawah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seminggu berlalu kita sudah lewati bersama dan kita sudah melakukan bagian kita dengan baik. Dan saya percaya bahwa setiap apa yang saudara kerjakan, Tuhan sudah turut campur tangan, Tuhan sudah berkati, dan saudara sudah menerima, menikmati yang baik dari Tuhan. Dan tidak berlebihan jika saya mengajak kita untuk yuk kita beri yang terbaik juga bagi Tuhan melalui hidup kita hari ini, melalui fokus kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Abaikan, lupakan sejenak setiap beban, masalah, pergumulan, persoalanmu, sebab Tuhan lebih tahu apa yang kau persoalkan. Tuhan lebih tahu apa yang saudara doakan. Bahkan Tuhan sanggup menjawab melebihi apa yang saudara gumulkan hari ini. Dan disinilah tempatnya kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan dengan kita memberi hidup kita. Fokus kita 1 jam kurang lebih untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setuju? Setuju enggak? Kita beri sorak-sorai dong kalau setuju. Haleluya. Baik, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, singkat kata, kalau kita bicara kebaikan Tuhan ya, tentu kita tidak dapat mengungkapkan semua kebaikan Tuhan. Sebab kalau kita mau runut ke belakang, jauh ke belakang dalam perjalanan hidup saudara dan saya hingga detik pagi hari ini, jika kita mau menghitung satu-satu berkat Tuhan, terlalu luar biasa, terlalu ajaib untuk diselami, terlalu dahsyat untuk kita renungkan. Karena kita terbatas adanya. Tetapi sekali lagi untuk melihat kebaikan Tuhan, saya mau ajak saudara satu hal. Jangan lihat hal-hal yang besar yang terjadi di sekitar saudara. Itu sudah pasti, itu perbuatan tangan Tuhan. Tapi coba lihatlah ke dalam diri sendiri. Coba saudara perhatikan hidup saudara hari ini. Di situ saudara akan temukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara pasti akan temukan betapa luar biasa kasih Tuhan, campur tangan Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Kadang kita hanya bisa berkata tentang kebaikan Tuhan jika kita mengalami mujizat yang spektakuler, yang dahsyat, baru kita katakan, oh Tuhan Engkau baik. Nah, itu murahan. Itu murahan. Tapi cobalah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari ini. Contoh misal sederhana ya, rambut yang sehat itu, kata pakar rambut itu setiap 2 minggu itu kurang lebih 1 senti dia tumbuh. Itu Tuhan baik loh.
Nah, saudara bisa bayangkan kalau Tuhan tidak baik. Yang tumbuh panjang bukan rambut di kepalamu, tapi rambut di keningmu. Apa jadinya coba? Aneh kan kita? Tapi Tuhan baik. Tuhan melakukan segala sesuatu itu dahsyat dalam hidup kita. Tapi terkadang kita yang nggak tahu mengucap syukur sama Tuhan. Nah, kalau orang Kristen yang nggak tahu mengucap syukur itu keterlaluan, Bapak Ibu. Dalam segala perkara, saya mau tekankan, saya mau ajak saudara untuk tetaplah mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena Tuhan terlalu sangat baik. Bahkan, kalau saya boleh melihat beberapa kebenaran firman Tuhan ya, saya mau ajak saudara lihat untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan atas kita. 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Apa yang dicatat oleh Rasul Petrus di dalam suratnya ini? Petrus katakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh. Ya, ini dulu yang saudara persoalkan. Pernah nggak saudara renungkan, pernah nggak saudara resapi ayat yang barusan kita baca hari ini? Karena saya terlalu yakin bahwa saudara pernah lebih dari 2, 3 kali, 4 kali membaca ayat ini. Tapi seberapa banyak saudara baca ayat ini, saya nggak tahu. Seberapa pernah saudara mempersoalkan, meresapi, menghayati ayat ini. Dari ayat ini ada satu berkat besar yang Tuhan sediakan dan nyatakan atas hidup kita. Petrus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Coba saudara perhatikan, yang karena rahmat-Nya yang besar. Artinya bahwa Petrus mau ngomong kebaikan Tuhan itu tiada tarahnya. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur. Anugerah Tuhan itu tidak bisa kita nilai dengan apapun juga. Petrus lanjutkan, apa anugerah, apa rahmat-Nya yang besar itu? Dalam ayat ini dikatakan, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Artinya bagi orang percaya sungguh di dalam Kristus ada kebangkitan tubuh di dalam Kristus. Tuh, gak ada yang amin. Tuh kan, gak ada yang amin sih, gimana? Boleh katakan amin gak dengan berkat-berkat ini? Ya, apakah saudara terlalu terkesima melihat saya di depan sini sehingga saudara diam-diam aja? Bapak Ibu, kembali saya mau ngajak kita, saudara perhatikan. Inilah satu hal yang dahsyat. Inilah satu berkat yang besar, yang tak terukur, yang tidak bisa kita balas segala kebaikan Tuhan. Karena kalau kita bicara kebangkitan tubuh, itu hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan, yaitu melalui matinya Kristus di kayu salib. Maka berkat kebangkitan pun menjadi turut serta menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, ternyata kalau kita simak tulisan Petrus, tidak berhenti di situ. Lanjut kalau saudara perhatikan ayatnya yang keempat. Ayat 4, Petrus ngomong begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Yang tersimpan di mana? Bukan di bank BRI atau bank BRI. Mana Pak Ul? Nggak tersimpan di bank BRI, Pak Ul. Berkat-berkat ini nggak ada di sana. Adanya di sorga. Berkat-berkat ini tersedia buat siapa? Bukan buat malaikat. Tuhan nggak ngurus malaikat. Tuhan ngurus kita hari ini. Yang dipedulikan Tuhan adalah saudara dan saya. Saudara dan saya ketika jatuh di dalam dosa, Tuhan masih punya kasih untuk memulihkan keadaan kita. Malaikat sekali jatuh tidak ada pengampunan. Makanya bersyukur kita hari ini diciptakan Tuhan jadi manusia. Karena ada orang yang ingin jadi malaikat, bodoh amat orang. Kita adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat. Pengampunan itu berlaku atas manusia. Pengampunan, pemulihan itu berlaku buat manusia. Sekali lagi, tidak bagi malaikat.
Malaikat jumlahnya tetap, tetapi manusia jumlahnya silih berganti, ada yang pergi, ada yang datang. Inilah kasih kemurahan Tuhan. Kenapa kita nggak pikirkan hal ini? Kebaikan Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan semua berkat-berkat Tuhan itu tersedia buat saudara dan saya. Ini terlalu luar biasa Bapak Ibu. Bahkan kalau saya coba sedikit tambahkan ya, bukan soal menambah durasi khotbah saya, tapi saya mau nambahkan beberapa ayat dalam kitab Wahyu untuk mau bawa saudara ngerti bahwa Tuhan itu terlalu luar biasa, menyiapkan segala yang dahsyat dalam kehidupan kita. Wahyu pasalnya yang ke-21. Apa yang dicatat oleh Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos? Yohanes mencatat begini dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dan Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah mana? Di tengah-tengah siapa? Bukan tengah-tengah malaikat, tengah-tengah manusia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4 ini dahsyat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yuk kita renungkan ini Bapak Ibu. Yang tersedia bagi saudara dan saya sungguh amat dahsyat. Kenapa kita nggak bersyukur? Kenapa kita nggak renungkan ini? Kenapa kita nggak mempersoalkan hal-hal yang kekal sifatnya dalam hidup kita? Bapak Ibu, ini terlalu dahsyat. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, beberapa hari belakangan ini saya renungkan betapa dahsyat Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan dalam diri, dalam jiwa saya. Saya katakan, Tuhan, aku nggak mau kehilangan ini. Aku tidak mau kehilangan berkat-berkat ini. Aku tidak mau kehilangan berkat yang Tuhan sediakan, yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan sudah siapkan sejak kekekalan dalam setiap kehidupan saya. Ketika saya mengucap syukur tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, saya katakan, Tuhan, aku nggak mau kehilangan berkat-Mu Tuhan. Aku mau meraih itu, aku mau mencapainya, aku mau memilikinya, aku mau menikmatinya. Dan saudara tahu apa yang Tuhan buat selanjutnya? Ketika saya merenungkan ini, terlintas dalam pikiran saya satu ayat yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Ini yang terbersit, ini yang terlintas. Seakan-akan Tuhan mau ngomong, kalau kau mau lakukan, kalau kau mau nikmati berkat-Ku, ingat ini. Apa yang Tuhan katakan? Efesus pasalnya yang kelima ayat 16 dan ayat 17. Paulus katakan begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya diingatkan Tuhan, sehingga saya ini punya satu hal yang saya rasakan dalam berjalannya waktu, usia saya bertambah, memori saya kok berkurang. Dulunya 4 giga, sekarang tinggal 2 giga. Makanya ketika ayat ini saya ingat, saya cepat-cepat catat agar supaya gak lupa gitu. Siapa yang sering kali gitu? Ketika ingat sesuatu langsung dicatat supaya gak lupa. Terlebih ketika Tuhan mengingatkan ke sesuatu dalam hidup kita. Pak, Bu,
Tuhan dapat berbicara dalam kehidupan kita dalam segala perkara. Pun bisa melalui segala gelombang kehidupan, persoalan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, Tuhan katakan begini, kalau engkau tidak mau kehilangan berkat yang telah kusediakan, Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya pernah menguraikan tentang hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat di masa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus. Yang dimaksud hari-hari jahat itu adalah pengaruh yang terjadi saat itu terhadap kehidupan orang Kristen, di mana pengaruh kejahatan yang terjadi saat itu begitu luar biasa. Dan kalau kita timbang-timbangnya, di zaman Rasul Paulus aja, keadaan yang mempengaruhi kehidupan orang Kristen yang digambarkan bahwa hari-hari itu jahat, kalau dibandingkan dengan kehidupan kita hari ini, itu skalanya itu naik, ratingnya naik, nggak semakin menurun. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk mencapai, meraih, mempertahankan, menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan tidaklah semudah seperti yang mungkin pernah saudara dan saya pikirkan di hari-hari lalu. Gampang kok Om, yang penting tinggal minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan pasti berikan. Enak aja orang Kristen seperti ini. Yang ajar seperti itu siapa? Tapi banyak pengajaran yang seperti itu yang berlaku. Asal percaya saja, asal berdoa saja, tanpa menekankan bahwa ada salib yang perlu kita hadapi, tanpa menekankan harus meninggalkan kefasikan, tanpa menekankan harus menjaga kekudusan. Mustahil segala berkat kemurahan Tuhan itu terjadi atau nyata dalam hidup kita. Omong kosong itu. Kekristenan harus berjalan seimbang. Iman kita harus progresif. Perhatikan, jangan diplesetkan loh ya, Om mulai ajar kami Kristen progresif. No, nanti saya ajarkan sebentar. Saya akan kutip itu. Iman kita harus progresif, bukan iman yang statis, bukan iman yang mandek, tapi iman yang bertumbuh. Artinya iman yang progresif, iman yang berubah, iman yang seperti dituntut atau yang diinginkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, jangan kehilangan berkat, jangan kehilangan berkat kekal. Nah oleh sebab itu, tema saya pagi hari ini, posisi saudara menentukan porsi yang Tuhan siapkan. Bukankah Tuhan sudah siapkan hal-hal yang besar buat kita? Amin. Tuhan sudah siapkan hal-hal yang besar bagi kita. Dan ternyata Bapak Ibu, untuk tetap mempertahankan dan menikmati porsi yang Tuhan telah sediakan, itu satu hal yang penting untuk kita renungkan hari ini. Nah ini yang saya mau bawa saudara dan saya lihat. Bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita menikmati, bagaimana kita tetap ada di dalam porsi Tuhan yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Ternyata posisi itu menentukan posisi seperti apa. Nah Bapak Ibu, untuk menjawab persoalan ini, saya mau bawa saudara jauh ke belakang, ke dalam perjanjian lama, terhadap kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah Bapak Ibu, ini indah untuk kita persoalkan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya mulai bawa saudara lihat begini. Ketika di dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai ayat 25. Di sana ada cerita bagaimana Israel berdoa kepada Allah, menyampaikan apa yang mereka sedang hadapi. Mereka naikkan keluh kesah mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami tersiksa di Mesir. Kami dianiaya di Mesir. Kami dijadikan budak di Mesir. Tolong kami Tuhan, bebaskan kami. Singkatnya begitu. Dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 menceritakan bahwa doa orang Israel itu didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Keluaran pasal 3, ini saya cepat ya. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 10. Tuhan mengutus Musa
untuk jadi pemimpin orang Israel untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Allah mendengar doa orang Israel. Keluaran pasal 3 ayat 7, coba saya baca ayatnya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu kok apa yang diderita oleh kita hari ini sebagai orang benar. Tuhan tahu penderitaan setiap anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anaknya. Kita pun demikian. Tuhan tahu apa yang menjadi doamu. Saudara lagi nangis kan hari ini? Tuhan tahu kok. Saudara lagi berkeluh kesah kan hari ini, naikkan pergumulanmu, tantanganmu, Tuhan tahu kok. Demikian orang Israel. Tuhan tahu apa yang mereka derita. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang semua orang Israel telah sampai kepada, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, kata Tuhan kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa saudara pernah terlintas memikirkannya atau mempersoalkannya atau tidak, tapi saya mendapatkan satu berkat begini. Saudara perhatikan ketika Tuhan hendak membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, apa yang Tuhan buat? Khususnya kepada bangsa Mesir, apa yang Tuhan buat? Tuhan hukum Firaun, Tuhan hukum Mesir melalui ketegaran hati Firaun, karena tidak membebaskan orang Israel untuk keluar dari Mesir, dengan 10 penghukuman dan mujizat-mujizat yang lain yang Tuhan tontonkan di hadapan orang Mesir. Sehingga akhirnya kita tahu orang Israel dibebaskan oleh Mesir. Bapak Ibu, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan buat mujizat itu dahsyat. Tuhan perlakukan orang Israel itu bak anak emas. Tuhan bela mereka mati-matian. Tuhan kirim Musa dengan dilengkapi kuasa dari Allah untuk menghadap Firaun, dan oleh Musa kuasa Allah dinyatakan atas Mesir, dan akhirnya Mesir membebaskan orang Israel. Tidak hanya sebatas itu, tapi seluruh warga Mesir memberikan harta benda mereka untuk menjadi bekal perjalanan orang Israel. Ini dahsyat enggak? Dahsyat loh pembelaan Tuhan. Luar biasa pembelaan Tuhan. Tapi berbanding terbalik kalau saudara perhatikan bagaimana ketika orang Israel akan masuk tanah Kanaan. Tuhan enggak lagi bekerja seperti ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan enggak lagi menyatakan mujizat yang membela Israel untuk mengalahkan orang Kanaan, untuk mengalahkan orang Yebus, untuk mengalahkan orang Hewi dan orang-orang lain yang tinggal di tanah Kanaan. Tuhan tidak buat mujizat. Pernah sudah persoalan ini dan apa pesannya? Nah, kita bahas sebentar ya. Ini luar biasa. Ini dahsyat. Ada apa? Bapak Ibu, disinilah saya mau katakan, posisi saudara dan saya menentukan kita nikmati porsi Tuhan atau tidak. Kita masuk lebih jauh lagi. Bilangan pasal 13. Saya mulai dari sini. Kitab Bilangan pasal 13. Bapak Ibu, di dalam kitab Bilangan pasal 13 ada cerita tentang bagaimana Musa mengutus ke-12 pemimpin-pemimpin Israel untuk memata-matai, mengintai, menyelidiki seperti apa tanah Kanaan. Saya baca sedikit ya ayat-ayatnya.
Bilangan pasal 13, ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh semuanya pemimpin. Amin. Artinya dari setiap suku Tuhan perintahkan kepada Musa, siapa pemimpin suku itu, dialah yang akan mewakili sukunya untuk masuk ke tanah Kanaan dan mengintai tanah Kanaan. Perhatikan apa yang ada di sana, supaya ketika engkau sudah mengintai, kita akan bisa menyerang atau masuk ke tanah Kanaan. 12 orang pemimpin Israel dari setiap suku dipilih oleh Musa. Dan tugas mereka masuk ke tanah Kanaan untuk melihat apa dan bagaimana tanah Kanaan. Singkatnya, ayat 25 Bilangan pasal 13. Bapak Ibu, saya harap saudara perhatikan alur khotbah saya ya. Jangan abaikan, karena ada satu hal yang dahsyat yang ingin saya sampaikan buat kita. Bilangan pasal 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar pada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika 12 pengintai ini pulang dari misi mereka, setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, mereka pulang bawa hasil. Hasilnya apa? Hasil tanam-tanaman ada, hasil informasi seperti apa tanah Kanaan pun mereka bawa dan laporkan kepada Musa dan Harun. Dan kita tahu ada dua versi, ada dua laporan yang masuk ke Musa dan Harun. 10 pemimpin melaporkan di tanah Kanaan ada orang-orang raksasa di sana. Di tanah Kanaan kotanya berkubu-kubu, orangnya hebat, pasukannya dahsyat, perlengkapan perangnya luar biasa, dan kita tidak mungkin bisa masuk ke sana. Ini laporan. Saya tanya, fakta atau tidak? Ini fakta. Apa yang dilihat oleh 10 orang pemimpin Israel yang diutus untuk masuk, mereka laporkan seperti yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat, mereka laporkan. Tapi berbeda dengan 2 orang, Kaleb dan Yosua. Ketika 10 orang ini melaporkan apa yang mereka lihat, orang Israel langsung ngamuk sama Musa. Orang Israel ngamuk begini. Kalau saudara lihat Bilangan pasal 14 ayat pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Setelah mendengar berita informasi yang dilaporkan oleh 10 orang pengintai dari setiap suku Israel, kejutlah, tawar hatilah segenap umat Israel. Takut, karena memang faktanya begitu. Kenyataannya kalau paksa masuk, maka stop nyawa, mati bodoh-bodoh di sana. Di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah suasana yang lagi kacau, Yosua dan juga Kaleb menyerukan suatu hal yang berbeda. Apa yang diserukan oleh 2 orang ini? Mereka katakan begini. Yosua dan Kaleb katakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, ayat 6 Bilangan pasal 14, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan, luar biasa baiknya.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Informasi yang dikemukakan oleh Kaleb dan Yosua berbanding terbalik dengan informasi yang disampaikan oleh 10 orang lainnya. Bapak Ibu, saudara tahu nggak apa dampak dan akibat ketika dalam masa persoalan, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang takut, terus kita tidak berani untuk percaya sama Tuhan. Oh, masalah saya besar, oh, tantangan saya sulit, masa iya sih Tuhan sanggup? Masa iya sih saya mampu keluar dari pergumulan ini? Masa iya sih saya bisa dijamah oleh Tuhan? Tapi mari kita belajar hari ini, Bapak Ibu. Ketika umat Israel menyampaikan sungut-sungut mereka kepada Allah, apa yang terjadi? Ini mengerikan. Itu sebabnya ketika dalam Bilangan pasal 14 berkat porsi yang besar yang Tuhan sudah janjikan kepada orang Israel, akhirnya pupus sudah. 2 kali orang Israel ada di tanah masuk sebelum Kanaan. Dalam Bilangan pasal 14 ini konteksnya beda ketika Yosua sudah menggantikan kepemimpinan Musa. 2 kali Israel ada di tepi tanah Kanaan untuk masuk, tapi yang pertama gagal. Yang pertama gagal. Dan saudara tahu itu sebabnya Allah melakukan satu hal yang dahsyat untuk memulihkan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Ayat 27, saya baca cepat ya. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadamu, kata Tuhan. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh orang Israel ketika mendengar bahwa tanah Kanaan sulit untuk diraih, sulit untuk masuk? Orang Israel bersungut-sungut, Tuhan, biarlah kami mati di padang gurun, biarlah anak cucu kami jadi tawanan di Israel. Dan apa yang Tuhan katakan? Aku kabulkan permintaan mereka. Aku izinkan itu terjadi. Aku luaskan mereka mengalami itu. Ayat 28, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya teringat perkataan Yesus, setiap perkataan orang benar punya kuasa. Hati-hati dengan perkataan. Kalau kita memperkatakan kata-kata yang mengandung berkat, mengandung pujian, mengandung sukacita, maka berkat, pujian, sukacita itu akan memenuhi hidup kita di sepanjang hari kita. Tapi sebaliknya, ketika kita bersungut-sungut bangun pagi, kita mengeluh bangun pagi, maka sepanjang hari kita akan dipenuhi dengan persungutan, kita akan dipenuhi dengan sungut-sungut sepanjang hari, dari pagi sampai malam di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, lanjut. Ayat 29, Bilangan 14. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhentaran, yaitu semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Hati-hati, jangan bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Jangan gerutu-gerutu lagi sama Tuhan. Jangan lagi. Lakukanlah bagian kita. Ambil posisi kita. Ambil posisi kita. Hari ini posisi saudara apa? Berdirilah di posisimu seperti yang Tuhan mau. Lanjut. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diam, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bapak Ibu, selama ini mungkin yang kita pikirkan adalah
Israel hanya sekali ketika bersama Yosua setelah Musa mati, mereka masuk ke tanah Kanan dan berebut tanah Kanan. Dua kali Israel berdiri di pintu gerbang masuk tanah Kanan. Yang pertama gagal. Kenapa gagal? Karena mereka bersungut-sungut. Dan akibat persungutan ini, apa yang Tuhan buat? Selain itu Tuhan katakan mereka semua akan mati di padang gurun, anak cucunya akan kembali ditawan, dan bangkai-bangkai mereka berserakan di padang gurun. Penghukuman Tuhan tidak berhenti di situ. Kita lanjut ayatnya. 31. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhentaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Saya berpikir ini, seandainya hari itu orang Israel tidak bersungut-sungut, maka 40 tahun di padang belantara tidak tercatat di dalam Alkitab. 40 tahun pengembaraan Israel tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi karena persungutan, Allah putar balik rencananya. Israel harus masuk lagi ke padang gurun, harus diproses lagi, harus dibentuk lagi, harus dikikis lagi, harus dihabisi lagi segala sifat manusia kedagingan mereka. Pak, Bu, sekali lagi, posisi menentukan porsi kita. Tuhan sudah sediakan porsi yang dahsyat. Tuhan sudah sediakan segala hal yang baik. Tapi persungutan, ketidakpercayaan kita di hadapan Tuhan bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan lihat kita belum siap. Karena Tuhan lihat kita belum mampu untuk mengelola segala apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Israel akhirnya harus masuk kembali ke padang gurun selama berapa lama? 40 tahun. Satu hari dihitung 1 tahun sama Tuhan. Satu hari ketika mereka mengintai tanah Kanan selama 40 hari, Tuhan menghukum mereka 1 hari mewakili 1 tahun. Karena 40 hari maka 40 tahun orang Israel masuk kembali di padang gurun. Pak, Bu, semestinya proses kita hanya berjalan 1 minggu. Tapi karena kita bersungut-sungut 1 minggu berapa hari? 7 hari. Tuhan berubah, bukan 7 hari, 7 tahun kita proses yang berbeda. Ya kan? Karena harinya Tuhan kan gak sama dengan hari kita. Artinya begini, cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara manusia menghadapi hari-hari hidupnya. Hari-hari Tuhan tidak terbatas mau-maunya Tuhan. Lanjut ya ayatnya. Ayat 33, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkai kamu habis di padang gurun sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripada. Saya bilang, Tuhan, saya gak mau. Saya mau untuk bertanya kepada Tuhan. Saya belajar dari peristiwa ini. Posisi ke-10 pengintai dan posisi Kaleb dan Yosua menentukan porsi yang Tuhan sediakan. Kaleb dan Yosua diizinkan masuk oleh Tuhan, walaupun mereka juga harus ikut bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara. Tetapi 2 orang ini tidak berubah pendiriannya. Artinya apa? Mereka mengambil posisi mereka. Sekalipun diizinkan Tuhan harus menderita bersama dengan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun, tapi roh mereka tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan memperhatikan ini, Tuhan katakan, dari semua orang Israel hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua yang nanti akan masuk dalam tanah Kanaan, dan orang-orang yang lahir di dalam perjalanan. Bapak Ibu,
Apa yang saya mau katakan? Berkat Tuhan tersedia buat kita, porsinya tersedia buat kita. Jangan sampai porsi itu hilang dalam hidup kita karena persungutan kita, karena ketidakpercayaan kita. Belajar dari bangsa Israel. Tapi Kaleb dan Yosua, mereka menikmati keberkatan dari Tuhan. Nah, inilah yang saya ingat apa yang Petrus katakan, bahwa kita harus hidup di dalam proses Tuhan untuk menambah kapasitas rohani kita. Tanpa menambah kapasitas rohani, kita bisa gagal untuk menikmati porsi-porsi Tuhan. Kita bisa gagal menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan 2 Petrus pasal 1, Bapak Ibu, saya mau cepat untuk selesaikan. Saya minta waktu 5 menit, 10 menit. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Saya mulai ayat 5 ya. Di sana dikatakan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Singkatnya begini, kita ambil porsi seperti, kita ambil posisi seperti Kaleb dan Yosua. Amin. Melihat situasi yang terjadi di sekitar kita dari sudut pandang Tuhan. Jangan melihat dari sudut pandang manusia. Kalau kita melihat persoalan dari sudut pandang kita bisa kecut hati, kita bisa lemah, kita bisa tawar hati, kita bisa takut, kita bisa cemas dan lain sebagainya. Tapi jika kita memposisikan diri kita melihat segala sesuatu dari sisi kacamata Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung, karena Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Dan untuk meraih ini, tingkatkan kapasitas rohani kita. Tambahkanlah iman percaya kita. Karena iman yang tidak bertumbuh, iman yang tidak progresif, akan membuahkan hasil yang buruk dalam hidup kita. Nah, ada lebih jelasnya Bapak Ibu. Saya baca 2 Petrus pasal pertama tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana ya. Bunyinya begini Bapak Ibu. Dalam kitab ini, dalam terjemahan ini, 2 Petrus pasal 1 ini, ayatnya yang ke-2, 3, 4, dan 5 seterusnya bunyinya begini Bapak Ibu. Indah sekali kalau kita renungkan. Ayatnya yang kedua, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Dalam terjemahan ini ada satu pertanyaan dalam ayat 2. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Yang ingin coba katakan. Kita semua ingin. Tapi tidak otomatis. Saya baca ayatnya selanjutnya. Sebab sementara saudara-saudara mengenal Dia lebih baik, artinya ketika kita ingin, di situ ada kemauan untuk bertumbuh. Dalam proses belajar untuk mengenal Tuhan, Alkitab katakan begini, sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasa-Nya Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Inilah iman yang progresif, di mana ada kerinduan untuk bertumbuh, di mana ada kerinduan untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan bekerja sama dengan kita melalui Roh-Nya untuk membuat kita mengerti apa saja kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan akan bekerja sama dengan orang yang mau bahwa hidupnya mengenal Tuhan. Tapi kalau nggak mau, Tuhan juga nggak maksa-maksa. Lanjut ayatnya yang keempat. Dengan kuasa yang sama, Ia juga telah memberi kepada kita segala berkat-Nya yang kaya serta menakjubkan itu, seperti yang telah dijanjikannya. Misalnya, janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu, kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan kita sifat-Nya sendiri kepada kita. Tetapi, ayat 5, tetapi segala anugerah ini
diperoleh tidak hanya dengan iman. Perhatikan, segala anugerah kebaikan Tuhan, porsi Tuhan, tidak hanya diraih dengan iman semata-mata. Mungkin saudara mulai berpikir keras di tempat dudukmu. Lalu terus apa? Nah, dengar ya, lanjut ya. Tetapi segala anugerah ini diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata. Saudara harus juga berusaha. 1. Hidup baik. 2. Alkitab katakan, malah itu pun belum cukup. Hidup baik ternyata belum cukup. Sebab kalau hanya hidup baik, orang bukan Kristen pun bisa lakukan itu. Tapi orang Kristen pun dirindukan Tuhan untuk berbuat baik. Makanya saya nangis dan gak habis pikir kalau ada orang Kristen ngomong gini, saya biar gak masuk gereja, tapi hati saya di gereja. Yang penting saya gak buat jahat, yang penting saya gak merugikan orang lain. Kalau kita persoalkan terkait ayat ini, Tuhan katakan itu belum cukup. Baik secara moral, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Lanjut ayatnya. Saudara-saudara harus juga berusaha hidup baik. Malah itu pun belum cukup. Saudara harus belajar mengenal Allah lebih baik dan mengetahui kehendaknya. Kita dituntut tidak hanya hidup baik, tapi dituntut untuk mengenal Allah dan mengenal atau mengerti kehendak-kehendaknya. Wah, tambahkan nih, buat kami tambah PR lagi di rumah ini. Tapi inilah homework, pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Iman saja nggak cukup. Iman yang statis, iman yang pasif, iman yang mandek nggak mungkin menyelamatkan kita. Tapi iman yang progresif, iman yang bertumbuh, iman yang selalu ditambah-tambahkan dari hidup baik, kita dituntut untuk mengenal Allah. Selain itu kita juga diajak untuk mengerti kehendaknya. Dan lanjut ayatnya, ayat 6. Selanjutnya, belajarlah mengesampingkan keinginan diri sendiri. Wah, Pak, Bu, tidak selesai kita kalau kita bahas nih ayat-ayatnya. Tidak selesai kita. Inilah iman yang bertumbuh. Iman itu harus diperlengkapi. Tidak sebatas pengetahuan teologi secara teori, tapi iman yang benar-benar kita miliki adalah iman yang kita dapatkan karena pergaulan kita di dalam Tuhan dan hasil pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Itu iman yang dahsyat. Iman yang model begini tidak tergoncangkan. Iman yang model begini kokoh adanya. Iman yang model begini tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Lanjut ya, saya baca. Selanjutnya, belajar mengesampingkan keinginan diri sendiri sehingga saudara akan menjadi sabar dan saleh, serta dengan senang hati membiarkan Allah menentukan jalannya dalam hidup kita. Indah kan? Kita dituntut bukan hanya mengenal Allah, mengerti kehendaknya, tapi juga diajar untuk mengesampingkan keinginan diri sendiri. Dan kalau itu tercapai, di sini dituntut juga untuk supaya apa Alkitab katakan, untuk supaya kita punya penguasaan diri dan sabar, senang hati, supaya dengan demikian Allah dapat merealisasikan kehendaknya, keinginan Tuhan dalam langkah hidup kita. Dahsyat. Masih boleh lanjut nggak? Saudara belum panas kan duduk di bawah kan? Belum kan? Kita tambah ya. Boleh tambah 15 menit? Ya. 1 jam. Kita beri sorak-sorak dulu bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya harus komitmen dengan waktu ya. Saya komitmen dengan waktu. Untuk yang terakhir, saya mau katakan begini. Saya baca selesaikan dulu ayat ini. Ayat 7. Terlalu baik, terlalu dahsyat Alkitab kita hari ini. Ayat 7. Hal ini memungkinkan langkah selanjutnya, yaitu menyukai pergaulan dengan orang lain serta menyenangi mereka, sehingga akhirnya kasih saudara kepada mereka akan semakin mendalam. Wow. Kalau orang sudah seperti ini, siapapun
akan mudah kita jangkau mereka. Ayat 8, jika saudara terus hidup demikian secara rohani, saudara akan bertumbuh menjadi kuat dan berbuah serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi siapapun yang tidak menambahkan hal-hal di atas kepada imannya, betul-betul buta dan sekurang-kurangnya kabur penglihatannya, ia sudah lupa bahwa Allah telah membebaskan dia dari hidup yang lama yang penuh dosa, supaya sekarang ia dapat menjalani hidup yang baik bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian saya kasihi, berusahalah membuktikan bahwa saudara-saudara benar tergolong orang yang dipanggil serta dipilih oleh Allah. Yakinkan diri. Ada nggak kita yakin bahwa kita dipilih Tuhan? Jangan harus sekedar yakin, aku yakin om. Yakin tapi tidak ada menambahkan imanmu dalam pertumbuhan rohani, maka apa yang saudara katakan tidak akan berdampak dalam hidup saudara. Jadi saya mau katakan ini, akhir, tentukan posisi kita dan raih porsi yang bukan sebenarnya. Porsi sudah sebenarnya, hal yang besar sudah sebenarnya. Tapi tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Mau nggak kita ikuti maunya Tuhan, menambahkan iman kita dengan hal-hal yang dahsyat tadi? Maka jika kita katakan aku mau, maka saya katakan segala berkat yang ada tersimpan di sorga tidak akan kemana-mana, akan saudara raih, akan saudara capai, akan saudara nikmati. Jika yang di sorga saja saudara yakin diraih, dinikmati, maka tidak usah khawatir tentang hal-hal yang ada di dunia. Tuhan pasti cukupkan dan adakan itu dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.